Hari ini kita akan belajar tentang pemasaran melalui email dan perangkat bergerak. Oke ya. Nah, jadi gini, saya sesungguhnya ya pada saat saya sebagai pimpinan di perusahaan fitness, saya juga agak sedikit ada keraguan ya. Dalam arti gini, orang Indonesia itu agak cenderung kurang nggak terlalu sering lah ngecek email gitu ya. Tapi di lain pihak, ya, saya juga punya keyakinan bahwa email marketing itu sebetulnya tetap ada manfaatnya. Ya, kalau kalian di sini ada yang pernah subscribe gitu ya, misalnya kamu subscribe ke IKEA atau ke Uniqlo atau kemana, kalian kan mungkin secara konstan akan menerima email-email dari mereka. Nah, saya jadi baru ingat tuh, saya kan senang sama bajunya Colorbox ya. Nah, waktu itu saya pernah subscribe, saya terima terus ya email dari mereka. Dan menurut saya, walaupun saya ngeceknya kadang-kadang, tapi itu cukup bermanfaat. Nah, jadi saya percaya tetap email marketing itu ada manfaatnya ya. Nah, jadi kalau dilihat dari email marketing tetap ya, menurut saya itu tetap bermanfaat walaupun di Indonesia mungkin argumentasinya adalah lebih baik marketing melalui WhatsApp, melalui Facebook, melalui Instagram, melalui TikTok gitu ya, melalui Reels gitu ya, atau YouTube. Saya sih tetap percaya bahwa email marketing itu tetap akan baik gitu ya dan bisa dimanfaatkan terutama untuk kondisi tertentu. Mungkin kalau kalian misalnya meraih pasar bisnis to bisnis gitu ya, kalian kliennya adalah perusahaan, mungkin email marketing itu tetap akan berfungsi sangat baik dibandingkan dengan kamu mengiklankan lewat medsos ataupun melalui media lainnya. Oke ya. Nah, jadi di sini kenapa email marketing itu baik ya, karena bisa menjangkau orang yang bersangkutan langsung ya. Kemudian mentargetkan yang mau dituju, jangkauan yang efektif dan luas, dan komunikasinya personal. Nah, jadi saya sebetulnya dalam pekerjaan saya sekarang ya, saya sangat mengandalkan email marketing karena saya langsung meraih calon-calon pelanggan gitu ya. Kemudian secara personal saya ngobrol sama mereka melalui email gitu ya. Memang untung-untungan sih kadang-kadang nggak ditanggepin, tapi namanya juga usaha ya. Kalau pemasaran itu sebenarnya kamu harus selalu siap gitu ya dengan berbagai penolakan yang ada ya. Ini jadi tips dari saya ya. Kalau nanti kamu ada yang senang dengan dunia marketing, kalian harus siap mental aja gitu ya. Penolakan itu akan selalu banyak terjadi. Oke, kita lihat ya, apa sih bagusnya, apa sih kurangnya dari email. Kekuatannya adalah bisa mencapai pemirsa prospek secara langsung, biaya rendah, hemat biaya, ya bisa dibilang biayanya zero gitu ya, cuman bayar karyawannya yang ngerjain. Oke, terus email marketing bisa diatur untuk opt-in sehingga mudah untuk ditelusuri siapa yang ngejawab, siapa yang nolak, siapa yang nggak buka emailnya juga kita sebenarnya bisa telusuri ya. Lalu mencapai respon yang tinggi bisa diatur auto respon untuk email. Keterbatasannya apa? Email server sering menfilter email yang dianggap spam. Nah, jadi kalau kalian sial-sialnya gitu ya ke ngontak siapa, terus kalian di blok gitu ya emailnya, mungkin kalian selama-lamanya tidak akan bisa lagi ngontak si domain itu gitu ya. Ini terjadi ya. Saya udah pernah kemarin ya ada sampai saya bingung gitu ya tiap kali saya ngirim pasti saya di blok gitu. Oke ya. Jadi sadar aja lah ada kemungkinan itu. Lalu kemudian email terkirim rendah presentasinya dibandingkan dengan metode direct marketing lainnya, gitu ya. Maksudnya rendah yang banyak yang bounce, ya. Mungkin bad email, mungkin di blok, mungkin apa, gitu ya. Oke. Kemudian keterbatasan yang ketiga adalah desain kreatif dengan video, template, image malah bisa menghalangi email diterima. Dianggap berbahaya kontennya. Nah ya, jadi kemarin saya juga pernah tuh kirim email, saya kasih attachment ada 4. Wah langsung bounce ya. Tapi kalau tanpa attachment bisa masuk. Nah itu menarik sekali ya. Jadi ada server email yang memang diatur sedemikian rupa gitu ya. Jadi kalian perlu menyadarinya bahwa klien kita mungkin nggak semua bisa nerima. Oke, kemudian jenis email marketing itu banyak ya. Jadi bukan cuma satu jenis ya. Kita lihat ya apa aja. Yang pertama newsletter email. Newsletter email adalah artikel yang dikirim ke pelanggan untuk memberikan informasi produk, update, dan lain-lain. Terus ada welcome email. Welcome email adalah email yang diberikan pada subscriber yang daftar atau membeli produk. Invitation atau survei email
adalah email yang mengundang orang untuk berpartisipasi aktif, baik dalam penjualan, promosi, kampanye marketing, dan lain-lain. Lead nurturing email, ya, email yang memberikan edukasi produk dan jasa kepada konsumen. Nah, sebenarnya arti dari lead nurturing itu yang menjaga prospek gitu ya. Kadang-kadang mereka nggak langsung beli ya. Kalau nggak langsung beli juga nggak apa-apa, tetap aja boleh dikirimin, tapi hati-hati ya, jangan sampai berlebihan sehingga nanti mereka nggak blok kita. Terus ada juga press release email. Kalau press release email itu email yang berisi berita tentang produk dan jasa ketika baru diluncurkan di pasar gitu ya. Atau misalnya kamu ngeluncurin produk versi baru gitu ya. Misalnya Windows 13 gitu ya. Misalnya nih ya. Nah, itu kan kalau di emailnya dikirimin ke semua pengguna Windows, nah berarti itu kan email marketing berupa press release gitu ya. Menyebutkan bahwa ini sudah diluncurkan, kemudian silakan kalau mau coba atau apa gitu ya. Itu contohnya. Terus ada juga yang namanya thank you email. Kalau thank you email itu dikirimkan untuk meningkatkan hubungan konsumen, meningkatkan kepercayaan, dan meningkatkan kredibilitas. Nah, sekarang kita akan belajar langkah-langkah menciptakan email marketing campaign. Ya, kenapa ini saya bahas? Karena saya pikir ya kalian ya ada kemungkinan bekerja di perusahaan di mana kamu itu akan melayani ya konsumen langsung atau juga bisnis. Sebetulnya lebih kurang sih langkahnya sama biar kamu familiar ya. Oke, pertama kamu harus tahu definisi tujuan ya, definisikan tujuan, pilih aplikasi. Ini nanti saya bahas satu-satu nih per langkah. Ciptakan dan pilih email dari daftar, buat konten, desain email menarik, uji email, jadwalkan, kirim email, tindak lanjuti email blast, mengukur hasil dan sempurnakan. Ya, kita lihat ya per langkah. Oke, langkah 1, definisikan tujuan Anda. Kita harus tahu tujuannya apa dulu. Ya, ini sebetulnya si penentuan tujuan ini juga nanti berlaku loh waktu kita belajar sosial media marketing. Ya, jadi kita harus tahu dulu nih kita mau ngapain. Ya, ada banyak pilihannya tentunya ya, karena di dalam digital marketing itu sebenarnya lebih kurang goal-goalnya seperti ini sih. Ya, oke. Jadi yang pertama bisa meningkatkan website traffic, lebih banyak pengunjung gitu ya. Terus mengedukasi pengguna. Nah, mungkin kalau mengedukasi pengguna cocoknya newsletter tadi ya gitu ya. Terus meningkatkan penjualan, saya promosi gitu ya, kita umumin gitu ya supaya mau pada beli. Terus menurunkan biaya pemasaran. Jadi misalnya nggak ngirim brosur tapi sekarang pakai email. Jadi ya itu besar sekali loh penghematannya. Saya mau bilang benar-benar nyata itu penghematannya. Terus meningkatkan hubungan pelanggan, CRM ya, sama relationship management, mendapatkan leads atau prospek, memperbaharui hubungan dengan klien yang ada, memperkenalkan produk dan jasa baru, dan meningkatkan reputasi merek. Oke, langkah kedua, kita sekarang harus pilih aplikasi. Ya, sebetulnya aplikasinya banyak sekali ya. Tinggal kamu aja senangnya yang mana. Ya. Ini yang paling banyak dipakai itu sebagai berikut ya, ada Aweber, Mailchimp, iContact, Campaigner, Constant Contact, Vertical Response, Campaign Monitor, terserahlah gitu ya. Sebetulnya kalau kamu nanti mau milih yang mana, kamu cek juga biayanya ya. Jadi saya kadang-kadang, aduh mahal banget loh sebenarnya. Ini kalau kamu benar-benar mendaya gunakan email marketing ya. Kalau biaya pakai yang ini tuh agak mahal ya. Jadi saya pernah tuh kemarin waktu saya pakai, sebenarnya saya jadi lupa tuh nama softwarenya apa, tapi saya nggak pakai yang ada di layar ini. Dan itu ngagetin karena kalau ngirim misalnya 10.000 email gitu ya, nanti tahu-tahu dicas bisa sampai $200 gitu ya. Waduh ya. Tapi ya nggak apa-apa sih kalau memang ada tujuannya dan bisa menghasilkan ya. Jadi kalian boleh timbang-timbang cost and benefit. Nah, yang paling saya sering pakai ya kalau buat pribadi itu saya pakai Mailchimp ya. Mailchimp ini bagus ya menurut saya, free juga sampai tahap tertentu. Jadi kalau kalian baru pengen belajar pakai email marketing, saya sangat menyarankan kamu coba-coba aja iseng daftar Mailchimp, kemudian kamu coba-coba aja bikin campaign ya. Nah, jadi senangnya ya kalau pakai software kayak gini tuh biasanya mereka udah ada template-nya. Terus bisa memonitor juga apakah ada respon, ketolak atau gagal ya. Contohnya seperti itu. Nah, jadi ini contoh ya. Ini sebetulnya udah versi yang lama untuk Mailchimp. Cuman tadi saya pas login ke Mailchimp saya, ternyata Mailchimp saya yang lama udah nggak bisa masuk saya. Karena padahal di situ saya udah ada ribuan email ada.
ya. Tapi saya mau di sini tujuannya saya mau ngasih lihat bahwa seperti Mailchimp dan juga email marketing engine tool yang lain itu sebetulnya sama. Kamu bisa ngirim ke berapa resipien kelihatan, ya. Kemudian kamu ada campaign mana, nanti berapa persen yang buka email kamu. Kalau ngirim ke 15.000, yang ngebuka 8.500 sebenarnya bagus sekali ya. Pengalaman saya kemarin sering ngirimin ke 2.000 kontak, saya cuman paling dibuka oleh sekitar 200-an, gitu ya, 10% ya, jelek ya. Oke. Jadi itu Indonesia ya. Kalau ini nggak tahu nih ini dari mana ya. Yang jelas kamu nanti ada analitiknya juga dan lain-lainnya, ini bermanfaat. Kalian coba-coba aja kalau kalian iseng, apalagi kalau kalian punya bisnis, saya sangat menyarankan kamu boleh mencobanya ya. Oke, berikutnya langkah ketiga, kita ciptakan dan pilih email dari daftar. Nah, ini berarti kita harus punya daftar emailnya dong. Ya, gimana kamu dapetin daftar email? Ya macam-macam lah. Kamu bisa dari subscription seperti ini, atau kamu misalnya udah ngumpulin email orang. Ngumpulin email orang yang kira-kira prospektif. Nah, ya saya nggak tahu prospektif itu bisa dari mana. Misalnya kamu ngadain webinar, terus kamu nanti dapat email mereka, gitu ya. Jadi kayak kemarin tuh Fakultas IT kita ngadain webinar ya tentang topik peminatan di fakultas kita, gitu ya. Nah, kan kita kan sengaja buka ya. Nanti mereka pas daftar harus masukin email kan. Nah, jadi dari email tersebut nanti kita bisa gunakan sebagai sumber awal untuk bisa meraih menjangkau mereka kembali gitu ya untuk pemasaran kita. Oke. Nah, ini ada beberapa, silakan boleh pakai formal subscription, bisa juga pakai social networking, bisa pakai tawarkan satu manfaat, misalnya boleh ngedownload e-book, ngedownload katalog atau ngedownload kupon gitu ya, supaya mereka kepaksa masukin email, nanti email ini jadi daftar kita. Oke? Nah, memilah email silakan kalau udah dapat, kalau memang memungkinkan, kamu bisa lihat dari umur, gender, geografi, status pernikahan, preferensi individu, silakan ya, bisa berdasarkan demografi. Kamu juga bisa berdasarkan status email yang valid, invalid, email yang berubah, email yang ganda, ya. Kalian boleh filter sendiri. Oke, selanjutnya bikin konten. Nah, jadi email itu kan nggak semua orang mau buka ya. Apalagi sekarang, kalau saya mah sebetulnya rada pusing dah lihat ini ya, email tuh banyak sekali dapat email saya, email promosi segala macam ya. Jadi saya biasanya nggak mau buka semua. Saya cuma mau buka yang saya mau buka gitu loh. Nah, maksudnya gimana? Yang menarik gitu ya. Misalnya ada promo Walmart, the biggest saving in the fall season. Nah, itu mungkin saya mau buka tuh. Ya, kenapa? Nah, makanya jadi berarti kan penting banget gitu untuk bisa membuat konten yang bisa menggugah orang mau buka, gitu ya. Nah, kalian silakan bisa bikin konten sesuai campaign ya, mau itu jenisnya newsletter, blog, diskon, penawaran dan lain-lain. Kemudian pentingkan kualitas konten daripada jumlah kontennya, nggak usah banyak-banyak, tapi kontennya berkualitas ya. Ketahui pemirsa yang Anda targetkan menyukai apa. Kalau nggak sanggup bisa sewa content writer yang ahli, gitu ya. Apalagi kalau kalian misalnya karena gini susahnya, mungkin kalian itu jualan barang tertentu, tapi kalian bukan ahlinya, gitu ya. Nah, jadi kalau kalian mau menulis sesuatu yang menyangkut itu, merasa nggak sanggup, bisa aja kita hire content writer. Menuliskan subjek email, ya. Nah, ini kamu boleh sapa dengan nama mereka, pertahankan nama perusahaan, tuliskan tawaran di judul, tuliskan batas waktu kalau promosi, gitu ya. Nah, jadi ini contohnya today only start a new series for $2.99 or less on Kindle, ya. Terus ini punyanya Amazon, ya. Amazon nih, aduh luar biasa banget ya, hebat Amazon itu ya. Kebayang nggak kayak saya aja, saya belanjanya ke Amazon itu terus-terusan, gitu ya. Belanja ke Amazon dibandingin ke toko lain ya. Kenapa? Soalnya Amazon itu ya salah satu kelebihannya adalah free shipping ya. Jadi buat saya enak banget ya, nggak usah bayar-bayar pengiriman. Pengiriman tuh agak mahal loh di sini ya. Paling murah juga sekitar $5 gitu ya. $7. Jadi kalau saya bisa menghemat untuk pengiriman, saya sangat senang. Tips penting lainnya, lihat waktu terbaik untuk mengirim email, hari dan jam, hindari akhir minggu dan Jumat sore karena kemungkinan besar akan terlewatkan.
Terus gunakan integrasi dengan channel lain, misalnya YouTube, Twitter, LinkedIn, tergantung kamu pasarnya siapa ya. Oke. Lalu pastikan pesan email disesuaikan dengan segmen dan target pasar. Berikutnya mendesain email yang menarik. Sebenarnya kamu bisa pakai template, kalau pakai Mailchimp dan lain-lain ya. Terus kalau misalnya kamu udah kerja di perusahaan, mungkin udah disediain template atau kamu yang bikin template ya, silahkan ya supaya agak konsisten. Nah di sini lihat elektronik favorit cuma setengah harga gitu ya. Jadi kan menarik gitu ya, si cuma setengah harganya juga gedein sama dia supaya saya mau buka ya. Oke, ini color box ya yang tadi saya sudah cerita. Color box ini terus-terusan loh ya kirim email saya sampai saya akhirnya udah kegel sampai saya diberhentiin. Tapi nggak apa-apa sih. Kadang-kadang saya tetap ngebuka gitu ya, ngebuka yang menarik. Oke, langkah 6 uji emailnya. Nah, jadi untuk menguji email bisa ngelihat bagaimana email kita terlihat di layar komputer, tablet, atau smartphone. Ada ya. Biasanya kalau pakai Mailchimp sih ada, udah pasti. Kamu bisa lihat preview your email gitu ya. Nanti kelihatannya di handphone seperti apa, kelihatan di laptop seperti apa, di tablet seperti apa, bakalan kelihatan. Dan kamu kalau misalnya ngerasa ada penyesuaian dibutuhkan, lakukanlah penyesuaian sebelum mengirim ya. Oke, biasanya elemen yang diuji apa aja? Message-nya, subjek lainnya, ya kita kan pengen subjek lainnya menarik gitu ya. Terus from-nya dari mana ya? Soalnya kan kamu kalau biasanya ya kalau kamu ngirim ke banyak itu kemungkinan kamu nggak mau pasang email pribadi kamu loh. Ya, jadi kamu mungkin pakai email misalnya info@nama perusahaan.com gitu ya. Mungkin seperti itu. Oke. Tapi terserah sih kalau kamu pengen orang yang balik ke kamu mungkin pakai email address kamu. Terus ada heading dan subtopik, konten termasuk message-nya, pesannya ya, produk description, grafik, cek dulu bisa tampil bagus nggak, promosi, landing page ya. Jadi kalian boleh cek ini, diuji landing page-nya, kalau diklik bener nggak sampai ke landing page gitu ya. Jadi itu kalian harus cek. Kemudian appearance yang kedua, appearance itu menarik nggak secara visual, layout, strukturnya bagus nggak, background color-nya jelas nggak, kontras nggak, font size, style, image dan lain-lain. Lalu delivery ya, yang ketiga delivery itu pengirimannya ya. Jadi mau mentargetkan pasar di mana, lokasi geografis seperti apa, waktu kira-kira mau ngirim jam berapa ya, hari apa, kemudian kapan, di bulan di tanggal berapa ya. Ini penting ya semuanya untuk dipikirkan. Oke, langkah berikutnya jadwalkan dan kirim email ya. Jadi kebanyakan kalau kamu pakai email marketing engine ya seperti Mailchimp itu kamu bisa ngejadwalin ya. Jadi kamu udah siapin semuanya, terus nanti kamu schedule send mau kapan gitu ya. Tapi biasanya kalau mau schedule kamu harus berbayar sih ya, biar kamu tahu aja. Oke. Nah, ini caranya kamu bisa pisahin dulu konsumen berdasarkan minat, lokasi geografis, preferensi, riwayat dan pembelian dan lain. Pelihara database berisi kontak, buat kelompok ya. Lalu buat konten yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadwalkan email minimum 3 hari sebelum tanggal kegiatan. Penawaran diskon diluncurkan ya. Lalu jadwalkan email berdasarkan lokasi geografis dan zona waktu dan pilih waktu terbaik dan hari terbaik. Lalu kirim email ketika orang yang kita targetkan kira-kira lagi buka email, gitu ya. Sebenarnya itu sih. Oke, langkah ke-8, tindak lanjuti email blast. Ya, langsung kamu udah ngirim ya, ini blast, sudah nih. Berarti kamu akan ngecek ya, berapa banyak sih orang yang buka, kemudian kamu lakukan follow up. Ya. Jadi pengalaman saya ya, kalau saya nih kebetulan di perusahaan tempat saya sekarang bekerja, saya email marketing itu setidaknya 4-5 kali. Ya, kalau udah kelima biasanya saya udah pakai surat putus cinta gitu ya, kita sebutnya surat putus cinta. Jadi ngasih tahu bahwa saya udah terakhir ya ngotak kamu, saya nggak akan ngotak kamu lagi, intinya gitu sih ya. Nah jadi dan menariknya ya sebetulnya si surat putus cinta itu suka berhasil ya. Jadi orang yang tadinya nggak pernah ngerespon ke saya tiba-tiba ngerespon ya. Jadi ini menarik juga ya, saya pikir bagaimana manusia itu bertindak. Oke, kemudian baik ya, buat follow up secara periodik silahkan boleh, terutama kalau kalian jualan barang, saya pikir nggak apa-apa follow up misalnya per bulan atau per bulan lah masih wajar lah, atau per 2 minggu tergantung kalian ada promosi apa.
Oke, kemudian yang ke-9, mengukur hasil ya. Tentunya kalau kamu bisa mengukur hasil, kamu bisa meningkatkannya ya. Jadi kamu harus bisa identifikasi masalah dan adanya ketidakefisienan, identifikasi faktor yang berpengaruh, analisis pengguna dan apa yang dia sukai ya, preferensinya ya. Selarkan isi email, desain dan jadwal, dan cari yang terbaik untuk memonetisasi email tersebut. Ukuran kinerja email apa aja? Conversion ya. Balik lagi nih, kita udah ngobrolin di depan conversion rate. Conversion means kalau kamu kirim email orangnya jadi beli. Nah, itu conversion ya. Oke. Terus pendapatan yang didapatkan dari email berapa? Keuntungan kotor dikurangi biaya langsung, pendapatan yang diciptakan dari impression. Impression juga bermanfaat ya. Jadi kalau zaman sekarang lihat aja kamu, mungkin kamu sembari saya ngasih kuliah, kamu sembari buka handphone, scrolling di Instagram, scrolling di Shopee, scrolling di Tokopedia kemungkinan ya. Nah, itu kan berarti kalau kamu scroll gitu, kamu impression, itu terjadi impression itu. Nah, tinggal kamu, apakah kamu akan tergerak untuk ngeklik dan beli ya, kita nggak tahu. Oke ya, jadi kayak saya juga ngerasain gitu ya, saya kalau udah lagi bosen gitu ya, saya biasanya scrolling terus tahu-tahu bisa belanja ya. Jadi gawat nih ya. Jadi kalian lihat aja lah perilaku kalian sendiri seperti apa. Terus kamu pikirkan kalau kamu sebagai si penjual, kamu mikirin perilaku seperti itu, kamu bisa manfaatinya apa. Itu ya kuncinya. Oke, kemudian di langkah terakhir sempurnakan dan ulangi. Ya, silakan analisis hasil campaign, lalu pelajari kesalahan, tingkatkan area lemah, lalu ulang campaign. Kalau nggak bisa melaksanakan, cari bantuan profesional juga bisa sih. Ya, kamu bisa pakai third party yang ngerjain untuk email marketing. Oke, itu untuk email marketing. Dan kembali lagi saya bilang, menurut saya ya email marketing itu masih perlu. Ya, masih perlu. Jadi silakan aja nanti diputuskan yang mana yang paling efektif, kecuali ya kalian yakin banget bahwa orang nggak pernah ngecek email gitu ya, pasarnya kamu. Saya pikir email marketing ada sedikit kecenderungan lebih berhasil untuk bisnis to bisnis. Oke ya, itu aja. Nah, sekarang saya masuk ke topik yang berikutnya, yaitu mobile marketing. Yang disebut dengan mobile marketing kira-kira apa? Ya, sebetulnya ke perangkat bergerak ya. Dan perangkat bergerak itu sebenarnya bukan cuma ini sih, sekarang juga tablet ya. Tablet kan di mana-mana tuh ya. Kalian pakai, saya sebetulnya juga pengguna tablet, tapi karena saya beli tabletnya yang lelet, tabletnya saya pakai cuma buat baca buku ya. Di luar dari itu saya udah nggak pakai. Oke. Baik. Nah, kita lihat definisi mobile marketing. Mobile marketing adalah praktek yang memungkinkan organisasi untuk mengkomunikasikan dan melibatkan pemirsa mereka dengan cara interaktif dan relevan melalui perangkat bergerak dan jaringan. Ya, jadi pokoknya kenapa sih penting mobile marketing? Kalian lihat aja, hampir semua orang pegang handphone. Ya, dan saya jadi ingat ya, saya dulu waktu di Indonesia saya punya pembantu ya, asisten rumah tangga ya. Asisten rumah tangga saya aja tukang belanja ke Shopee. Ya, itu asli. Datang terus barangnya ya. Tapi saya bilang, kamu belanjanya banyak banget. Murah-murah, Neng, katanya gitu. Saya ketawaan aja denger dia. Padahal saya waktu itu cuma ngajarin dia sekali. Saya bilang, gini nih caranya nih. Ternyata orangnya keterusan jadi belanja-belanja terus ya. Tapi anyway, kalian bisa lihat gitu ya, semua jajaran itu sekarang udah pakai handphone. Dan mereka ini semua bisa belanja, bisa banget belanja dari handphone, termasuk mau lewat WhatsApp, mau lewat marketplace, bisa banget ya. Tinggal kalian tergantung produknya apa yang kamu jual. Oke, keuntungan dari mobile marketing: terjangkau, langsung terkirim, langsung dilihat. Pesan dikirimkan tepat waktu, personal dan responsif ya, karena perangkat bergerak itu alat pribadi, bisa digunakan untuk memelihara hubungan dengan konsumen. Komunikasinya bisa dua arah karena konsumen bisa langsung merespon. Target konsumen tertentu bisa mendeteksi pengguna, jadi bisa ditarget khusus. Teknologi untuk mobile ads antara lain ya, SMS, MMS cukup jelas saya ini nggak usah jelasin. Terus ada GPRS, nah ini GPRS ini biasanya dari cellphone ya. Kemudian ada Edge GSM ya. GPRS itu yang jenisnya ya sebenarnya di Indonesia sih banyaknya GSM ya, kayaknya GPRS sudah saya nggak tahu masih ada nggak sekarang. Oke ya, tapi kalian biar tahu aja ada jenis-jenisnya ini.
Oke, ini adalah ekosistem mobile ads ya, biar kalian paham apa yang terjadi sih sebetulnya kalau pakai mobile ads. Nah, yang terjadi itu sebagai berikut. Pengiklan ya, advertiser itu kan dia bikin iklannya, lalu dia kirim ke ad agency. Nah, misalnya kamu kerjasama, kamu pakai jasa Kompas.com misalnya gitu ya, atau kamu pakai jasa mana lah, pokoknya yang ad agency ya. Terus nanti masuk ke ad networknya, masuk ke ad server, lalu content publisher akan mempublish, dan di sini nanti ada ad agency dan ada portalnya. Nanti bisa terlihat di situ. Nanti ini akan menyebarkan ya melalui network yang menyebarkan konten ini. Dan nanti orang-orang konsumen akan menerimanya di handset. Jadi perjalanannya lumayan juga. Berarti di sini ada semacam perantara ya, perantara. Kalau misalnya kamu bayangin ya, misalnya gini. Kamu mau bikin mobile ads tapi lewat Facebook. Nah, si Facebook itu adalah carrier portal. Ya. Si Facebook juga ad agency sih, ya, karena dia kan yang nerima bayaran iklannya, ya enggak? Oke ya. Jadi, tapi kan nyampainya kemana? Ke mobile device. Oke. Nah, kita lihat sekarang ada beberapa jenis mobile ads ya, biar kalian tahu istilah-istilah ini. Yang pertama adalah banner display ads. Banner display ads adalah iklan berupa kotak kecil yang muncul di sebuah webpage di bawah ini ya biasanya ya. Jadi kalau kalian search kemana nanti ada muncul di bawah sini. Nah itu banner display ads. Kemudian ada rich media video ads, ada yang berupa audio, video, animasi, foto, elemen interaksi. Jadi kamu pergi ke website sana atau pop up gitu ya. Ada audio, ada video. Itu adalah video ads. Oke. Lanjut, native ads. Nah, kalau native ads itu adalah pengiklan menciptakan pesan dan konten sesuai dengan platform mereka. Ya, misalnya Facebook, Twitter, Tumblr, Pinterest, Instagram adalah contoh native advertising. Ya, jadi seperti itu. Lalu ada juga click to call ads, CTC ads. Nah, ini iklannya bisa diklik untuk melakukan telepon, ya, click to call soalnya telepon. CTC biasanya minta user untuk memasukkan nomor telepon mereka untuk menelepon pengiklan. Dan user tidak perlu mendownload kecuali kalau ada plugin standar yang harus dipakai, misalnya Flash. Oke, ada SMS atau text ad ya, ini cukup lazim ya. Kalian pasti banyak menerima juga nih kayak gini ya. Oke ya, iklan membuat user untuk mendaftar dan memberikan kode singkat untuk pendaftaran, dan pengiklan mengirimkan pesan, tawaran atau kupon. Ya, kalau di Indonesia mah kadang-kadang parah sih, kamu nggak ngedaftar juga suka dikirimin ya. Kalau di sini saya juga kadang-kadang terima kayak gitu, tapi saya bisa opt out. Jadi saya bilang stop gitu ya. Kalau saya tulis stop, jadi dia nggak akan kirim lagi ke saya. Oke ya. Terus di sini ada app notification ad, iklan yang muncul di notification bar dari perangkat mobile. Ini biasanya di bagian atas ya. Kalau ini handphone di bagian atasnya gitu. Ya, bagian atasnya itu biasanya ada notif. Terus ada interaktif ad. Interaktif ad adalah iklan yang berisi media interaktif seperti video, audio, dan animasi pada games. Menyediakan pilihan untuk user mengklik dan sampai ke landing page. SMS marketing ya. Sebetulnya tadi udah ada ya. Oh ya, udah ada. Sorry ya, keulang ya. Tapi ini ada sedikit pendetilan bahwa pemasarannya itu bisa dipersonalisasi dan langsung ngirimnya biasanya maksimum 160 karakter ya. Ada pertimbangannya kenapa tetap pakai SMS marketing, karena ada database dengan potensial customer ya, bisa menggunakan jasa seperti Telkomsel, XL dan lain-lain ya. Jadi kalau SMS marketing itu enaknya ya kita bisa pakai jasa Telkomsel misalnya gitu ya. Nanti mereka yang ngirimin gitu. Oke. Terus ada MMS marketing. Kalau MMS itu SMS tapi media ya. Di sini sebetulnya udah jarang kayaknya kalau di Indonesia ya. Nah, jadi sekarang sih kebanyakan untuk Indonesia pengganti MMS itu pakai WhatsApp ya, karena WhatsApp itu bisa ngirim macam-macam termasuk link dan lain-lain. Ini ada contohnya ya, Burger King hanya 50.000 tukar SMS hari ini. Ya, ini kan sebetulnya kamu nggak pernah subscribe ke Burger King gitu ya. Contohnya itu. Oke, mobile web. Kalau mobile web, ini berarti penyedia mobile marketing yang kuat, dirancang khusus agar loadingnya ringan, bisa dipakai untuk berbagai kebutuhan iklan. Jadi ini contohnya seperti ini. Jadi di sini ada subscribe to notif dan newsletter get 10% off discount. Ini supaya customer mau ngedaftar, ya. Oke.
Google Mobile AdWords ya. Jadi kita juga minggu lalu kan ngomongin tuh SEA ya. Nah, jadi untuk Google ini juga ada untuk AdWords-nya khusus untuk ke perangkat mobile ya. Ini disebutnya Google AdMob. Oke, Google AdMob adalah jaringan periklanan untuk perangkat bergerak yang membantu apps developer untuk memonetisasi dan mempromosikan aplikasi mobile. Jadi maksudnya kebanyakan buat jualan apps gitu ya, bisa bilang gitu. Nah, ini saya kasih contoh nih accounting app, buku kas ya, buku kas. Nah ini dia lihat nih, kamu keren banget nggak sih dia 18.000 download. Mungkin sekarang udah lebih keren lagi ya. Ini saya kayaknya screenshot yang kapan ya, udah dari tahun lalu kali. Oke. Nah, ini ya contohnya, kamu bisa ke admob.google.com, kamu bisa manfaatkan di sini. Saya nggak akan ngajarin secara khusus. Saya pikir semua yang di Google ini cukup mudah ya, tapi kalian kalau misalnya bingung, kalian bisa cari YouTube juga untuk sumber informasi cara pakainya. Oke, nah yang terakhir ya, ini yang menarik ya, menurut saya ini sangat menarik, dan saya nggak tahu kalian menyadari atau tidak, kalian mungkin termasuk korban proximity marketing juga ya. Jadi kalau di sini adalah marketing yang menggunakan distribusi wireless lokal seperti tadi gitu ya, ngirimin konten multimedia dengan teknologi wireless, lalu ngontak user dengan Bluetooth dan wireless. Biasanya dipakai untuk nawarin promo dan diskon, dan kemampuannya bisa berkomunikasi dengan sejumlah besar pemirsa. Tergantung proximity. Ya, proximity itu kedekatan. Proximity itu artinya kedekatan. Ya, jadi kalau kamu lewat depan Borma-nya di Jalan Setiabudi, atau kamu nerima iklan Dunkin Donat Borma Setiabudi, itu contohnya, ya. Oke. Jenis proximity marketing yang ada macam-macam. Nah ini ya, ini sebagai contoh ya, misalnya si shop ini itu punya Apple. Jadi kalau ada orang lewat sini, nanti dia total nerima SMS, gitu, ya. Oke, nah di sini ada Bluetooth marketing, Wi-Fi marketing, near field communication, NFC, dan QR code. Kalau Bluetooth marketing, retailer dengan strategis punya beacon atau penyebarnya ini ya, kayak semacam pemancar ya. Nanti pemancarnya akan connect ke customer Bluetooth dan membuat smartphone-nya jadi jalan, lalu ngirim signal ke telepon dan aplikasinya kebuka. Retailer cuma bisa menyediakan customer dengan informasi. Lalu ada Wi-Fi marketing. Kalau Wi-Fi marketing ini biasanya di area yang bisa diakses Wi-Fi-nya oleh orang umum dan menggunakan Wi-Fi untuk mengirim pesan dan mempromosikan berbagai penawaran. Oke ya. Lalu, nah ini biasanya user mencari free Wi-Fi. Lalu ini free Wi-Fi kamu. Nanti dari free Wi-Fi ini sekalian ngirimin juga berbagai iklan, gitu ya. Itu contohnya seperti itu. Oke, nah ini ada contoh alatnya kayak gini ya, ini NFC. Kalau kamu deket-deket situ nanti kamu akan dapat message yang di-trigger dengan kedekatan kamu ini. Oke, kemudian nah di sini ada menggunakan wireless atau kontak teknologi 4 cm, kedekatan kurang dari 4 cm juga bisa kalau mau transfer, lalu menciptakan area radio magnet antara dua perangkat NFC dan perangkat NFC tag. Contohnya smart card, mobile phone, debit, credit card. Kalau kamu sekarang bayar tinggal nge-tap gitu ya. Nah, itu termasuk NFC. Lalu NFC tags ditempel pada smart poster, smart product, sehingga bisa pada saat mereka mendekati bisa dapat info. Device pembaca nanti akan buka informasi produk, promo, dan lain-lain. Teknologi ini dipakai juga untuk sistem pembayaran mobile, misalnya Google Wallet. Oke, terakhir ada quick response atau QR code. Mirip dengan barcode tapi bisa menyimpan lebih banyak info dari barcode tradisional, mengarahkan pengguna pada alamat web tertentu ya, sehingga langsung bisa klik. Lalu bisa juga berupa offline QR code atau online atau offline. Oke,